Dari yang kita ketahui, bimbingan dan konseling merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dirancang oleh konselor untuk membantu klien dalam upaya mengembangkan dirinya secara optimal mungkin. Karena perkembangan siswa bersifat fluktuatif, maka untuk membantu kondisi seperti itu perlu diberikan layanan bimbingan konseling komprehensif. Bimbingan dan konseling komprehensif merupakan upaya untuk memberikan bantuan secara utuh yang melibatkan konselor, pimpinan sekolah, guru mata pelajaran, staf administrasi, orang tua, serta masyarakat. Adapun 4 tujuan bimbingan konseling komprehensif. Yang pertama itu merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa akan datang. Yang kedua itu mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Yang ketiga itu menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Yang terakhir itu mengatasi hambatan dan kesulitan dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Ada 7 fungsi bimbingan konseling komprehensif. Yang pertama itu pemahaman, yaitu membantu peserta didik atau siswa agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya. Yang kedua itu preventif, yaitu upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya agar tidak dialami oleh peserta didik. Yang ketiga itu pengembangan, yaitu konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan siswa. Yang keempat itu perbaikan atau penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif. Yang kelima itu penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Yang keenam itu adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan khususnya konselor, guru, atau dosen untuk mengadaptasikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan individu atau siswa. Yang terakhir itu penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan yang membantu individu atau siswa agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif terhadap program pendidikan, peraturan sekolah, atau norma agama. Adapun jenis-jenis layanan bimbingan konseling komprehensif. Yang pertama itu jenis layanan dasar, yaitu merupakan proses pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik melalui penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis atau terjadwal dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang yang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani kehidupan. Yang kedua itu jenis layanan responsif. Jenis layanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera, sebab jika tidak segera dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan. Konseling individual, konseling krisis, konsultasi dengan orang tua, guru, dan ahli tangan kepada ahli lain adalah ragam bantuan yang dapat dilakukan dalam layanan responsif. Yang ketiga itu jenis perencanaan individual, merupakan kegiatan pemberian bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Yang keempat itu jenis dukungan sistem, yaitu komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, dan pengembangan kemampuan profesional konselor atau guru pembimbing secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Tujuannya memberikan dukungan kepada konselor atau guru pembimbing dalam memperlancarkan penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Ada 4 strategi. Yang pertama itu strategi layanan dasar, diantaranya bimbingan klasikal, pelayanan orientasi, pelayanan informasi,
bimbingan kelompok, dan yang terakhir aplikasi instrumentasi. Yang kedua itu strategi layanan responsif. Yang pertama itu konseling individual dan kelompok, yang kedua referral, yang ketiga kolaborasi dengan guru atau wali kelas, yang keempat itu kolaborasi dengan orang tua, yang kelima kolaborasi dengan pihak lain, dan yang keenam konsultasi, yang ketujuh bimbingan teman sebaya, yang kedelapan konferensi kasus, dan yang terakhir kunjungan rumah. Yang ketiga itu strategi pelaksanaan pelayanan perencanaan individual. Yang pertama itu penggunaan aplikasi instrumentasi, yang kedua penilaian individual, dan yang ketiga penempatan dan penyaluran. Yang keempat itu strategi pelaksanaan dukungan sistem. Yang pertama itu pengembangan jejaring dan profesi. Yang kedua itu kegiatan manajemen, dan yang ketiga riset dan pengembangan.